Pernahkah kamu merasa bahwa jalan keluar dari penderitaan justru membawamu ke lorong yang lebih gelap? Aku pernah. Saat uang sudah tak ada, keluarga di kampung kelaparan, dan hidup jadi taruhan, aku memilih jalan yang tak pernah kubayangkan, menjadi istri dari dua pria sekaligus. Bukan di negeri dongeng, tapi di tanah Afrika yang jauh dan asing. Mereka kembar identik, kaya raya, berwibawa, tapi menyimpan misteri yang dalam. Dan malam pertama itu, bukan malam biasa. Aku tidak dipeluk, tidak diajak bicara hangat. Yang terjadi adalah sesuatu yang membuatku menangis diam-diam hingga hari ini. Namaku Intan. Aku lahir di sebuah dusun kecil di lereng gunung, di mana pagi hari dimulai dengan suara ayam dan malam diakhiri dengan lilin karena listrik sering padam. Aku bukan siapa-siapa. Hanya anak perempuan dari janda tua yang hidupnya pas-pasan, bertahan dari hasil kebun singkong dan sesekali menjual keripik ke pasar. Ayah meninggal saat aku masih duduk di bangku SMP. Sejak itu, hidup kami berubah drastis. Segala yang dulunya cukup, mendadak jadi serba kurang. Aku pernah bercita-cita menjadi guru. Tapi seiring waktu, aku sadar, cita-cita itu terlalu mewah untuk seorang seperti aku. Bahkan untuk melanjutkan SMA saja, aku harus menjual perhiasan satu-satunya peninggalan almarhum ayah, cincin emas tipis. Setelah lulus, aku mencoba kerja serabutan, jualan pulsa, bantu tetangga buat kue, sampai jadi penjaga warung malam hari. Tapi semua itu tak cukup. Apalagi saat ibu mulai sakit-sakitan, dan adik bungsuku harus berhenti sekolah, karena tak ada biaya daftar ulang. Satu-satunya jalan yang kulihat waktu itu hanyalah merantau. Maka, ketika ada tetangga yang bilang ada lowongan TKW ke Afrika lewat agen penyalur di Surabaya, aku tak berpikir dua kali. Orang-orang menakutiku, bilang Afrika itu keras, berbahaya, jauh. Tapi mana ada tempat yang lebih keras dari perut yang lapar dan anak kecil yang menangis karena tidak makan? Dengan uang pinjaman dari rentenir dan doa ibu yang basah air mata, aku berangkat. Perjalanannya panjang, dari kampung ke kota, dari kota ke bandara, lalu menembus langit berjam-jam sampai akhirnya aku mendarat di negeri yang bahkan tak bisa kusebut dengan benar namanya. Sebuah negara kecil di Afrika Barat yang panas, asing, dan penuh tanda tanya. Setibanya di sana, aku langsung dibawa ke sebuah rumah megah di pinggir kota. Rumah itu lebih mirip istana kuno ketimbang tempat tinggal biasa. Di sanalah aku bertemu dua pria yang akan mengubah hidupku, majikan Laye dan majikan Kebe. Mereka kembar identik, tinggi menjulang, berkulit hitam mengkilap seperti arang, dan setiap kata yang mereka ucapkan terdengar seperti perintah dari langit. Mereka tak banyak bicara, tapi mata mereka seakan tahu isi hatiku. Rumah itu sunyi, meski besar dan megah. Aku ditugaskan membersihkan, memasak, dan menjaga ruangan tertentu yang tak boleh dimasuki sembarangan. Salah satunya adalah ruang tengah yang diisi lukisan-lukisan tua dan patung kayu tinggi menjulang. Setiap kali aku lewat sana, bulu kuduku berdiri. Awalnya, aku hanya menelan semuanya. Karena upahnya cukup besar. Aku bisa kirim uang ke ibu, belikan seragam sekolah untuk adik, dan bayar utang pelan-pelan. Tapi lama-lama, aku merasa seperti masuk ke cerita yang tak pernah kubaca dalam buku manapun. Dan inilah awal dari segalanya. Aku masih ingat betul malam itu. Hujan turun tipis, seperti enggan membasahi bumi, dan langit tampak merah keunguan, pertanda yang menurut orang-orang tua kampungku berarti akan ada perubahan besar dalam hidup seseorang. Dan malam itu, hidupku memang berubah selamanya. Usai makan malam, seorang pelayan tua yang jarang berbicara menghampiriku. Majikan memanggil, katanya lirih. Aku menunduk dan segera membersihkan tangan. Kupikir ada yang salah dengan pekerjaanku. Tapi saat aku masuk ruang utama, kedua majikanku, Laye dan Kebe, sudah duduk di hadapan perapian, mengenakan jubah panjang, wajah mereka serius. Duduklah, kata Laye dalam bahasa Inggris beraksen berat. Aku menurut, duduk di lantai beralas karpet merah. Hatiku gelisah. Napasku tak teratur. Lalu Kebe angkat bicara, kami telah lama mengamati dirimu, Intan. Kau bukan gadis biasa. Kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki perempuan lain di negeri ini. Kekuatan ketenanganmu, ketulusanmu, garis takdirmu. Aku tercengang. Maksudnya apa? Laye melanjutkan, kami ingin menikahimu. Tapi tidak seperti biasa.
Kau akan menjadi istri kami, berdua. Dunia serasa berhenti berputar. Aku terpaku. Mataku berkedip cepat. Tak paham. Maaf, maksudnya, menikah dengan kalian berdua sekaligus. Iya, jawab mereka serempak. Aku tertawa gugup, berpikir ini semacam candaan. Tapi wajah mereka tetap serius. Tak ada senyum. Tak ada keraguan. Kami bersaudara. Dan dalam tradisi tua kami, bila dua roh kembar menemukan satu jiwa yang cocok, maka harus disatukan dalam perjanjian. Kau adalah jiwa itu, ujar Kebe. Aku menggigit bibir. Perasaanku tidak enak. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, Laye mengeluarkan sebuah kotak hitam. Di dalamnya ada gulungan kertas yang tampak seperti surat kontrak dan sebentuk kalung emas besar dengan simbol mata di tengahnya. Kami akan membayarmu. Uang yang cukup untuk membeli rumah untuk ibumu, menyekolahkan adikmu sampai perguruan tinggi. Kau juga akan mendapatkan mahar dan tunjangan bulanan. 1 tahun saja. Setelah itu, kau bebas pergi. 1 tahun. Itu terdengar singkat jika dibanding penderitaan yang sudah kami alami selama bertahun-tahun. Tapi batinku berontak. Aku bukan barang dagangan. Tapi aku juga bukan manusia bebas yang bisa menolak segalanya semudah itu. Aku menangis malam itu. Diam-diam, sendirian di pojok dapur. Tapi saat ibu menelepon, suaranya terdengar begitu lemah. Nak, ibu harus cuci darah. Tapi kita nggak punya uang. Dan saat itulah hatiku runtuh. Aku kembali ke ruang tamu, menggenggam tangan mereka, dan berkata pelan, saya terima. Tapi tolong, jangan sakiti keluargaku. Mereka hanya tersenyum. Senyum tipis yang entah berarti syukur atau kemenangan. Dan sejak saat itu, aku bukan lagi pembantu. Aku akan menjadi istri dari dua pria misterius, dalam ikatan yang bahkan belum bisa kupahami. Setelah aku menyetujui lamaran mereka, suasana rumah berubah drastis. Bukan menjadi lebih meriah seperti layaknya rumah yang hendak mengadakan pernikahan, tapi justru semakin sunyi dan penuh simbol-simbol aneh. Tidak ada persiapan gaun pengantin, tidak ada undangan, tidak ada aroma harum bunga. Yang ada justru aroma kayu terbakar, dupa berasap tebal, dan bunyi denting lonceng kecil yang terus berbunyi setiap malam saat matahari tenggelam. Beberapa orang asing mulai berdatangan, para lelaki tua berjubah hitam, perempuan tua dengan rambut putih panjang yang dijalin rumit, serta anak-anak kecil yang membawa kendi dan labu kering. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak kukenal, mungkin bahasa adat kuno. Tapi mataku menangkap sesuatu. Tatapan mereka padaku bukan seperti melihat calon pengantin, melainkan seperti menilai seekor hewan kurban yang sedang dijajakan di pasar. Aku mulai curiga. Ini bukan sekadar pernikahan. Ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu malam, aku dibawa oleh seorang perempuan tua ke ruang pemandian. Di sana, tubuhku dimandikan dengan air kembang 7 rupa, tapi aroma air itu sangat menyengat. Bukan bau melati atau kenanga yang biasa kupakai untuk siraman di kampung, tapi bau seperti darah yang dicampur rempah panas. Aku menggigil. Mereka melumuri kulitku dengan ramuan hitam kental dari kendi kecil, lalu membisikkan sesuatu ke telingaku, kata-kata yang tidak kupahami, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Setelah itu, aku dipakaikan kain putih panjang seperti kafan, melilit tubuhku dari dada hingga mata kaki. Aku dibawa ke ruang tengah, yang biasanya dilarang untuk dimasuki. Di sana, seluruh perabotan sudah disingkirkan. Di tengah ruangan, terbentang lingkaran garam besar, di dalamnya ada simbol-simbol yang digores dengan arang, dan cermin tinggi berbingkai ukiran kepala ular. 2 majikanku, Laye dan Kebe, sudah berdiri di sisi cermin itu, mengenakan jubah merah dan hitam. Wajah mereka tenang, tapi matanya seperti kosong, seolah bukan lagi mereka yang kukenal. Lalu perempuan tua itu menatapku tajam dan berkata dalam bahasa Inggris patah-patah, malam ini, kau bukan hanya istri. Kau adalah jembatan. Aku menahan napas. Apa maksudnya? Aku ingin lari. Ingin kabur. Tapi kaki ini seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara di luar rumah berubah menjadi nyanyian aneh. Seperti ratapan. Seperti mantra. Aku merasa terjebak dalam dunia yang tidak nyata. Tapi semuanya terlalu terlambat. Dan saat lonceng tua berdentang 2 kali, malam itu benar-benar dimulai.
Saat lonceng tua berdentang untuk kedua kalinya, tubuhku bergetar hebat. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai menyelimuti ruangan itu. Asap dupa mengental, nyaris membuatku sulit bernapas. Cahaya dari lilin-lilin kecil di sudut ruangan berpendar, seperti menari-nari di mata. Lalu tiba-tiba, hening. Sangat hening, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Laye dan Kebe berdiri dalam lingkaran garam, tangan mereka menggenggam seikat rumput kering yang dibakar perlahan, menebar asap ke arahku. Masuklah ke dalam lingkaran, perintah Kebe pelan, tapi tegas. Aku ragu, tapi tak ada pilihan. Langkahku berat, lututku gemetar, tapi kaki ini terus melangkah ke tengah lingkaran itu. Begitu aku melangkah masuk, hawa dingin yang aneh langsung menyergap. Padahal sebelumnya ruangan itu terasa panas. Angin berdesir dari arah yang tak jelas, membuat kain putihku berkibar. Aku merasa seolah ada sesuatu yang masuk ke tubuhku, tapi bukan manusia. Tiba-tiba, cermin besar di hadapanku bergetar. Retakan-retakan tipis muncul, namun tak pecah. Dan dari dalam cermin itu, muncul suara. Bukan suara Laye, bukan suara Kebe, tapi suara lain, serak, dalam, dan menggema seperti dari perut bumi. Terima ikatan ini, maka jiwa dan darahmu akan menyatu dengan garis roh kembar. Tubuhmu akan menjadi tempat berpulang kami. Tak ada jalan kembali. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Laye mendekat, menyentuhkan jarinya ke keningku. Lalu Kebe meletakkan telapak tangannya di atas dada kiriku. Seketika lingkaran itu menyala. Api kecil muncul dari garis garam, mengelilingiku. Tapi anehnya, aku tidak terbakar. Tubuhku seperti mati rasa. Mereka mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tak kukenal. Suara itu menggema, melingkar, membentuk pusaran yang membuatku seperti terangkat. Cermin itu terus bergetar, dan tiba-tiba pecah. Tapi tidak jatuh. Di dalamnya kulihat diriku sendiri, tapi dengan wajah yang lebih pucat, mata kosong, dan senyum menyeramkan. Aku roboh. Semua gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah terbaring di kamar yang berbeda. Tak ada api, tak ada cermin. Tapi tubuhku penuh goresan halus, melingkar seperti tulisan kuno. Tidak perih, tapi menghangat. Di atas meja kecil di samping tempat tidurku, ada secangkir teh, dan kalung emas bermata satu yang sama seperti saat mereka melamarku. Aku duduk perlahan. Jiwaku terasa tidak utuh. Seolah sebagian dari diriku diambil paksa, dan diganti dengan sesuatu yang asing. Aku menangis. Pelan. Tak bisa lagi membedakan antara mimpi buruk dan kenyataan. Malam pertama itu bukan malam penuh kasih. Bukan malam mesra. Tapi malam di mana aku kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Dan dalam diam, aku mulai sadar, aku telah menjadi bagian dari perjanjian yang tak bisa ditarik kembali. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti hidup dalam dunia yang tak kupahami. Aku tak lagi bangun pagi untuk menyapu atau memasak. Semua pekerjaanku diambil alih oleh pelayan-pelayan lain. Aku hanya diminta beristirahat, makan makanan khusus yang diantarkan ke kamar, dan tidak keluar rumah tanpa izin. Di mata para penghuni rumah dan orang-orang kampung sekitar, aku bukan lagi pembantu, aku, perempuan terpilih. Ada yang menyebut Kunkosi Mbwe, artinya penjaga jiwa kembar. Mereka tersenyum padaku, memujiku, bahkan menyembahku diam-diam. Tapi aku merasa kosong. Pujian itu bukan untukku, tapi untuk sesuatu yang kini hidup dalam tubuhku. Yang lebih membingungkan, Laye dan Kebe memperlakukanku sangat berbeda. Mereka tidak pernah menyentuhku. Tidak seperti suami. Tidak juga seperti teman. Mereka datang ke kamar hanya untuk mengucapkan mantra, meneteskan minyak di ubun-ubunku, dan menatap mataku lama, seolah mencari sesuatu. Puncaknya terjadi saat aku diam-diam masuk ke perpustakaan mereka, tempat yang sebelumnya selalu terkunci. Anehnya, kuncinya terbuka malam itu, seolah memang menantiku. Aku menemukan sebuah buku tua berbahasa Inggris dengan judul yang membuat darahku mengalir dingin, The Covenant of the Twin Spirits. Isi buku itu membuka semuanya. Ternyata, di dalam tradisi kuno suku yang dianut oleh keluarga Laye dan Kebe, ada kepercayaan bahwa sepasang anak kembar memiliki roh yang saling terikat,
namun hanya bisa memperpanjang hidup dan kejayaan mereka jika keduanya menikahi satu perempuan yang dianggap jiwa penyeimbang. Syaratnya, perempuan itu harus berasal dari luar tanah kelahiran mereka, tidak memiliki ikatan darah lokal, dan bersih dari ikatan cinta sejati. Dan setelah menikah, tubuh perempuan itu akan menjadi medium roh leluhur mereka, menjadi wadah perantara agar roh-roh tua itu bisa turun dan menjaga garis keturunan mereka dari kematian dan kehancuran. Tanganku gemetar. Jadi aku ini bukan istri, tapi persembahan? Aku ingin marah, ingin menuntut penjelasan, tapi dalam hatiku juga muncul rasa ngeri. Bagaimana jika aku menolak? Apakah roh-roh itu akan marah? Akankah keluargaku di kampung ikut kena dampaknya? Aku berlari ke kamar, memeluk lututku, dan menangis dalam diam. Aku ingat wajah ibu. Ingat senyum adikku saat aku kirim uang pertama kali. Semua itu dibayar dengan tubuh dan jiwaku sendiri. Dan ketika malam datang, aku hanya bisa menatap langit dari balik jendela, berbisik pelan dalam bahasa ibu, "Ya Allah, tolong keluarkan aku dari sini. Walau tanpa rumah, tanpa uang, asal aku masih jadi manusia." Tapi jawabannya cuma angin malam dan bayangan cermin retak yang masih menghantui pikiranku. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan mata yang tak bisa terpejam. Tubuhku utuh, tapi jiwaku remuk. Dalam keheningan, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa aku akan terus membiarkan ini terjadi? Apa aku akan menjadi wadah kosong yang hanya digunakan demi kejayaan dua lelaki yang bahkan tak pernah menatapku sebagai manusia? Pagi harinya, aku mencoba melarikan diri. Aku mengenakan baju pelayan biasa dan menyelinap ke gerbang belakang saat para penjaga sedang sibuk membersihkan area taman. Tapi langkahku baru sampai ke halaman samping ketika dua pria bertubuh kekar menghentikanku. Mereka tak bicara banyak, hanya menundukkan kepala dan membawaku kembali ke dalam. Tapi aku bisa lihat di mata mereka tak menganggapku budak. Mereka menganggapku benda suci, seperti artefak yang tak boleh hilang dari altar. Malamnya, Laye mendatangiku. Wajahnya lebih tenang dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, lalu berkata, "Kami tahu ini tidak mudah. Tapi roh-roh sudah terikat padamu. Jika kau pergi sebelum waktunya, tidak hanya kami yang akan menderita, tapi semua yang terhubung denganmu, termasuk keluargamu." Kata-kata itu seperti tombak yang menancap di dada. Mereka tak perlu mengancam. Cukup menyebut, "keluargamu," dan aku langsung lemah. Tapi justru dari sanalah kekuatan baru tumbuh. Aku tak bisa membiarkan ini berlanjut. Kalau memang aku telah masuk dalam perjanjian jahat, maka aku harus menghancurkan sumber kekuatannya. Aku kembali ke perpustakaan malam itu, membawa sebatang lilin dan pisau kecil. Aku mencari buku perjanjian itu, dan membacanya pelan. Di bagian akhir tertulis, "Jika roh belum menyatu sempurna, dan sang jembatan menghancurkan pusaka pengikat, maka ikatan bisa putus. Namun risikonya, kemarahan roh akan dilepaskan." Mataku mengarah pada satu benda di altar utama, kitab tua berkulit hitam dengan simbol mata. Dulu aku tak paham, tapi sekarang aku yakin, inilah pusaka itu. Malam itu juga, aku masuk ke ruang tengah. Tak ada siapapun. Lilin-lilin menyala dengan sendirinya, seakan tahu bahwa malam ini akan menjadi akhir. Aku ambil kitab itu, dan kuteteskan minyak dari dupa, minyak yang biasa mereka gunakan untuk ritual. Lalu kukibaskan api dari lilinku. Kitab itu menyala cepat. Asapnya hitam, dan tiba-tiba rumah berguncang. Dari langit-langit, terdengar suara tangis. Bukan manusia, tapi seperti ratapan dari zaman purba. Lalu cermin yang dulu retak, pecah menjadi serpihan kecil. Api membentuk lingkaran terakhir, lalu padam seketika. Laye dan Kebe muncul dari balik pintu. Wajah mereka panik. Tapi saat melihat apa yang kulakukan, mereka tak marah. Justru mereka berlutut. "Terima kasih," kata Laye lirih. "Kau telah membebaskan kami dari sumpah yang tak pernah kami inginkan." Mataku membelalak. "Kalian tidak ingin ini semua?" Kebe menunduk. "Kami terlahir dengan beban warisan kuno. Kami tak pernah punya pilihan. Sama seperti kau." Air mataku jatuh. Tak kusangka, ternyata mereka juga terpenjara, seperti aku. Tapi satu hal pasti, aku sudah memilih jalanku. Dan malam itu, aku bersumpah,
besok aku akan pulang. Dengan atau tanpa uang. Dengan atau tanpa mahar. Asal dengan jiwa yang utuh. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku melihat mentari terbit dari balik jendela dengan hati yang ringan. Tak ada cermin retak, tak ada suara bisikan, dan tak ada ritual. Hanya cahaya pagi yang menembus tirai, menyentuh kulitku yang kini terasa hangat, hidup. Laye dan Kebe menepati janji mereka. Tanpa banyak kata, mereka mengatur keberangkatanku pulang. Tak ada pesta, tak ada perayaan. Hanya satu mobil hitam yang mengantarku ke bandara. Di tangan, aku membawa satu koper kecil. Bukan berisi emas atau uang mahar, melainkan baju-baju sederhana dan buku harian lusuh yang sempat kubeli diam-diam di pasar kota. Di dalamnya, kutulis semua kisahku, setiap mimpi buruk, setiap doa yang tak pernah putus, dan setiap rasa takut yang harus kutelan sendiri. Sesaat sebelum masuk ruang tunggu, Laye memanggilku. Ia memberikanku sebuah kotak kayu kecil, dan berkata, kami tak bisa menghapus apa yang pernah terjadi. Tapi kami ingin kau tahu, kami juga manusia yang terjebak. Aku tak membuka kotak itu hingga pesawat lepas landas. Dan ketika aku memberanikan diri membuka tutupnya di atas awan, aku menemukan sesuatu yang membuat air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Sehelai surat bertuliskan tangan, dan secari kain putih kecil dari ritual itu, tapi kini bersih, tanpa noda, tanpa tulisan kutukan. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nasibmu, bahkan jika mereka memberimu seluruh dunia. Ketika pesawat menyentuh tanah Indonesia, aku rasakan kaki ini seperti menemukan akar. Meski tak membawa harta, aku membawa pelajaran paling mahal dalam hidupku. Ibu memelukku erat di teras rumah. Dia tak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di negeri jauh itu. Dan aku pun tak ingin bercerita detail. Yang penting aku pulang. Bu, kataku sambil mengusap rambutnya. Adikku sudah mulai bersekolah lagi, dibantu program beasiswa dari desa. Aku mulai berdagang kecil-kecilan, jualan jamu dan makanan ringan di pasar. Hidup kami masih sederhana. Tapi setiap malam, saat aku menutup pintu warung, menatap langit, dan menghembuskan napas panjang, aku tahu, aku masih utuh. Aku selamat. Beberapa tetangga kadang bertanya, Intan, kenapa kamu nggak bawa oleh-oleh? Nggak bawa uang banyak. Aku hanya tersenyum. Karena mereka tak tahu, oleh-oleh terbaik yang kubawa adalah diriku sendiri, dengan hati yang telah melalui badai, dan jiwa yang tak lagi bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Kini, aku menulis, bercerita, berbagi kisah. Bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi agar perempuan-perempuan lain tahu, bahwa harga diri, tubuh, dan suara kita, bukan milik siapapun. Kita punya hak untuk melawan, untuk memilih, dan untuk pulang. Karena pulang, bukan soal tempat, tapi soal keberanian untuk kembali jadi diri sendiri. Cerita ini bukan sekadar kisah tentang menikahi pria kaya di negeri asing. Ini tentang pilihan, tekanan, dan bagaimana perempuan kadang dipaksa untuk tunduk dalam nama kebaikan keluarga. Tapi ingatlah, tidak semua jalan pintas membawa pulang dengan bahagia. Kalau kamu pernah merasa terjebak antara logika dan keputusasaan, kisah ini untukmu. Semoga kamu punya keberanian untuk berkata, cukup.